Halo, assalamualaikum. Kenapa? Ya tahu kan. Kiai wis. Jambu apa, Pak? Hah? Iku apa iku? Bacaan-bacaan. Halo, tes tes tes. Podo Jambu kaya klasik. tulisane. Mungkin enggak tulisane. Apel. Oh, apel. Sing ndi? Ono gambar. Ini tak kan. Baik, coba. Loh, ya ini sinyalnya ya Allah kendala lagi. Halo Kang Reza, bentar ya pas ini lagi benerin nyari sinyal yang bagus. Kendala lagi. Halo, ini aman apa enggak ya? Bismillah, semoga sinyalnya aman. Semangat, semangat, semangat terus, Mbak. Ini kalau sharing ilmu harus semangat ini, soalnya ilmu baru. Halo Lumpia Dewo, selamat malam. Selamat malam Minggu. Halo Bang. Ini semoga aman lah. Bismillah. Ini udah tak beliin kuota apalagi kok. Oke. Halo, Mas Rais. Halo Bang. Aduh, suaranya tadi ini Bismillah aman, ini pakai paket data aja, kalau wifi-nya agak bermasalah. Oke, Pak Romi. Aman. Eh, Pak Jabran, Bang Jabran atau Pak Romi ini saya manggilnya. Bang Jabran aja kan? Bang Jabran aja. Bang Jabran aja ya. Bang Jabran biar lebih familiar ya. Ini kenapa namanya Bang Jabran? Apa karena jagoan branding ini, Pak? Bang. Bener, betul banget itu. Selamat, Anda dapat voucher, Anda dapat voucher. Saya menang giveaway ini. Dapat giveaway namanya. Tapi Nah, harus Cilacap, betul. harus jauh. Betul. Ini kantornya kok bagus ini. Kenapa pemilihannya kok warna kuning, hitam, putih gitu, Pak? Ini kayak bagus banget gitu. Kebetulan ini saya lagi di Krevo. Di mana itu, Pak? Krevo itu Cilacap Creative Forum. Nah, Kreatif Forum. ya, Krevo. jadi anak Cilacap itu yang suka sama hal kreatif, ini kumpul di sini nih. Wah, enak ya Pak ya. Coba saya di Cilacap ini. Wah, ada tempat kayak gini Sini. asik. Sini. Ini kita saja nih. Oke Bang Jabran, gimana sih ceritanya? Kan ini punya jagoan branding, kemudian punya markup ID, kebab markup, kemudian juga ayam seribu rasa. Ini kan saya kenalnya Bang Jabran kan dari ayam seribu rasa. Ini ceritanya bagaimana sih awalnya bisa punya banyak kayak seperti ini? Ceritanya dulu bagaimana? Oke. Siap. Terima kasih ya, Mas. Semangatnya nih. Pada akhirnya kita bisa connect. Iya, sebelumnya kita lewat telepon aja Pak ya. Iya. Sebenarnya aku belum pernah lihat wajahmu ya. Ternyata ganteng juga. Oke Mas Rais, siap. Ya, kalau saya memang dari 2016 emang berkutatnya di jagoan branding. Ya. Nah, kalau tadi kan ada markup ya, ke Bapak Krab itu ya. Ya betul. Itu usaha istri sebenarnya. Usaha istri. Malah punya istri. Ya, alhamdulillah sudah cabang ke-7. Ya, cabang ke-7. Di 7 cabang. Di Cilacap semua. Nah, itu. Nah, jagoan branding itu dikontrak sama markup untuk bantu bikin brandingnya gitu.
tapi dengan harga ini ya khusus karena istri sih ya, Istri brand sendiri. istri. Kontraknya seumur hidup nih, Pak. Kontraknya insya Allah ya, beneran. Iya. Yang Seribu Rasa juga sama. Yang Hmm. Seribu Rasa juga punya istri juga. Nah, sekali lagi Jagoan Branding di kontrak juga buat brandingnya juga, kayak gitu. Hmm. Nah, di Nah, ayam Seribu Rasa ini saya bisa kenal Mas Rois. Memang jujur iya. aja, Akhirnya kenal kalau ini ya di dengan Tata Warna lagi. ilmu Saya kan sebelumnya di ilmu marketing, kenalnya juga. saya belajar seperti sekarang ini. Masih tersambung, aman, ya. Oke, aman. Jadi emang dari 2016 di Jagoan Branding, kemudian kemudian dikontrak sama istri, sama Iya, kebab markup, sama ayam seribu rasa. Nah, betul itu. bagaimana sih cara awal mula nge-branding itu apa sih, Pak? Mungkin dari nama kah, logo kah, atau karena kita kan masih apa ya, kalau masih jiwa muda ini kan masih bingung menata langkah. Nah, langkah awalnya itu bagaimana sih untuk membranding sebuah usaha kuliner? Oh iya, siap. Langkah. Semula ya. Bismillah. Oke, siap. Biasanya Oke, siap. itu kalau teman-teman yang memulai UMKM atau memulai pengusaha yang ingin membuat brand lokalnya gitu ya, atau brand usahanya, itu biasanya udah sibuk dulu sama logo, udah sibuk dulu sama namanya apa ya gitu, bahkan belum ada produknya udah cari namanya dulu. Iya, Namanya betul, bagus betul. nih, ini udah bagus banget ini, bener ya. Nah, baru Iya, produknya betul. dibikin gitu Iya, ya. itu Nah, yang saya lakukan, itu yang saya lakukan. asik. Berarti tebakanku bener kan, bener ya. Iya, Pak. Nah, padahal cara-cara seperti Hmm. itu udah lama banget dilakuin itu sejak tahun zaman udah dicap bokongnya pakai logo. Jadi dulu Oh, tuh iya. udah itu kalau mau tahu siapa pemiliknya itu dicap Nggih. pakai logo tuh. Nah itu Yang orang dipanasin itu kan, Pak ya. Hmm. itu panasin, itu zaman koboi loh ya, zaman koboi. Nah sampai sekarang itu masih cara berpikirnya itu banyak yang masih seperti itu. Kayak tadi logo di patar kuda itu. Berarti kan udah Iya, ilmunya iya. udah jadul banget, udah kuno banget, masih udah ketinggalan banget lah. Ya. Iya sih, Pak. Nah, kalau yang benar itu seperti apa gitu kan ya. Nah, Mhm. kita tahu lah bahwasanya kalau membuat usaha kuliner itu ya Mhm. kita mengenalkan ada brand Mhm. with capital B atau brand Capital B. without capital B. Without capital B ada dua ya. Mhm. Mas Rois pernah nggak melihat sebuah brand jelek tempatnya dia buka kalau subuh terus jam 7 udah habis gitu misalkan. Jadi dia Iya, subuh biasanya buka jam pecel. 7 udah habis. Dan itu cuma Pecel emperan biasanya. kaki lima. Emperan kaki Iya, lima betul. terus lapaknya itu mungkin pakai sablon hijau, kain hijau itu. Saya nyebutnya Iya. itu sudah membuat brand. Meskipun nggak ada Itu logonya. sudah. Nggak ada logonya. Nggak ada logonya. Nah, itu dia sudah membuat sebuah brand without capital B. Nah, Without. buktinya tercipta word to mouth. Buktinya tercipta pelanggan untuk beli kembali. Nah, bedanya branding dan marketing itu di situ. Marketing menciptakan pembeli sebanyak-banyaknya untuk datang. Branding menciptakan pembeli untuk kembali membeli lagi. Oh, jadi begitu Pak ya. Secara mungkin banyak yang dibingungkan. Ini sebenarnya kita lagi menjalankan proses branding atau marketing. Nah iya, betul. Itu dua hal yang saling melengkapi sebenarnya. Dua hal yang saling melengkapi.
saling Makanya melengkapi. saya butuh tata warna. Saya butuh tata Dan warna. sebenarnya tata warna juga butuh bantuan ini untuk branding ini. Karena kalau marketing itu biasanya itu harus cari baru lagi. Cari baru terus. Cari baru terus. Betul, Nah, itu betul. loh. Nah, Ya yang kan? baru ini bagaimana biar kembali lagi diikat dengan branding tadi gitu, Pak ya? Nah, itu dia. Jadi, Hmm. nah kalau brand with capital B, nah itu Hmm. branding yang sifatnya dia sudah memiliki identitas visual warna. Misalkan ini kan warnanya cuma 3 warna ya, kuning, Ya, putih, hitam. Nah udah itu betul, betul. identik sama Bang Jabran, gitu ibaratnya itu. Hmm. Jadi kalau Ya, kalau ini warna-warni berarti saya nggak ngelakuin branding, saya nggak ngejalin branding. Jadi kalau brand with capital B, dia sudah memiliki identitas visual yang bisa melekat. Makanya Indomaret itu kan sama semua kan, nggak ada Indomaret yang iya, warna hitam putih, Indomaret merah putih, Indomaret merah putih iya betul. biru, kan semua sama kan. Dan Semua juga sama. ketika masuk Indomaret yang dekat pondok pesantren, assalamualaikum. Indomaret yang dekat clubbing dunia malam, musiknya joget-joget, enggak kan? Enggak kan? Enggak, tetap sama, Nah tetap iya sama. makanya. Tetap kan, selamat pagi kak, gitu sama kan? Mau sebelahnya clubbing, mau sebelahnya pondok pesantren, selamat pagi kak, gitu kan? Nah itu Iya, sama. adalah sebuah upaya aktivasi brand with capital B. Nah itu. Oh, jadi dari yang saya tangkap ini kalau branding itu ada 2 macam, without capital B sama with capital B. Iya, Jadi bener banget. oke. Tinggal Nah, menurut tinggal sobat pilih, sobat memilih nih. Saya kira-kira, aduh branding mahal, ya enggak, kan tinggal milih. Kalau iya, saya betul, bikin betul. usaha berdasarkan ilmu branding mahal, ya enggak, kan tinggal pilih. Mau yang with capital B atau yang without capital B, bener kan? Kalau yang nggak usah pakai logo, yang tadi without capital B. Nah, yang buka iya jam kan? subuh, jam 7 habis, nggak perlu, paling cuma sablon. Kalau Nggak jual perlu pisang, pakai marketingan bahkan fatal banget. iya, betul, betul, betul. Orang nginget gitu, oh Karena ini kan berat, karena kan memang ingat ini branding. gratis laris gitu. Karena Gitu. kalau marketing itu kan targetnya itu kan adalah ini menciptakan seberapa banyak orang untuk membutuhkan dan orang untuk tahu marketing. Ya. Betul. Nah, kalau selling itu kan tujuannya untuk prospek. Maksudnya membeli hari ini juga, membeli besok, membeli 2 jam lagi, membeli bulan ini. Nah, di selling. penjualan. Makanya penjualan. Di selling kan ada diskon, ada cashback, terus ada cicilan, ada gratis, dalam gituan, terus ada menu baru. Nah, ya kan? Nah, itu upaya selling. Nah, kalau upaya branding itu targetnya apa? Ritual. Ya, targetnya ritual. Targetnya adalah ritual. Seperti gimana Pak? Ritual ini apakah ya bukan dengan doa-doa gitu? Bukan. Misalkan gini, contoh gini. Mas Rois punya adik, punya omnya itu punya diabetes. Pastinya kan Mas Rois akan menyarankan kan, Om kalau minum teh itu gulanya yang mereknya ini ya, dia rendah gula. Nah, berarti kan itu ritual dia ketika minum teh dikasih solusi kan, benar ya? Betul. Nah, itu. Kalau habis clubbing malam-malam butuh perut keroncongan, nah ada yang warung yang bukanya jam 2 pagi, tutup jam 5 bahkan. Nah, kan ritual itu. Nah, belum tentu loh yang tadi buka jam 2 itu buka 8 jam laku, belum tentu. Dia cuma jualan 3 jam malah laku kan? Ya. Karena emang
menjadikan ritual itu kan ya. Iya, menjadikan ritual. Setiap aku habis clubbing, aku lapar, aku mau makan. Nah, itu yang menyediakan. Setiap aku mau Seperti itu. sarapan, dan sarapannya aku nggak pengen yang berlemak, sarapannya aku nggak pengen yang, kalau orangnya nggak suka yang manis, yang low sugar. Kalau orangnya itu suka yang gurih, ya berarti sarapannya dikasih apa, kan gitu kan? Gitu. Nah, Iya, itu iya. dia. Berarti melakukan ritualnya dan juga memberikan solusinya. Ya, Kalau yang kebayang dilakukan nggak kalau bubur ayam jualannya malam? Bubur ayam jualannya malam, laku nggak? kebayang aja, tapi kayaknya nggak cocok gitu loh, Pak. Ya, makanya itu. Nggak laku kan? Nggak laku kan? Nah, ya itu. Kayak nggak ketemu gitu. Iya, betul betul. Jualan mungkin kalau emang branding suatu kota atau memang kayak mungkin di daerah Kediri, saya mungkin biasanya pagi, sore, siang, malam itu semuanya pecel, mesti ada. Itu mungkin karena branding suatu kota ya, Pak ya. Oh iya, Walaupun ya, kalau karena menurut dia saya lokalitas, pribadi, ya, lokalitas, lokalitas apa? uh, udah habit ya, habit. Wah, ya udah, betul jadi habit. turun temurun dikasih wejangan makan pagi, siang, malam itu enaknya pakai pecel. Nah, itu. Tapi beda lagi nanti di Kota Malang pecel malam-malam kayak nggak cocok. Seperti itu, Pak ya. Itu ya, benar ya, benar ya. Gitu. Nah, itu sih, benar ya. Nah, jadi kalau Ya, menyesuaikan, kita Pak. mau kuat di branding, ya ciptain ritual apa yang mau menjadi targetnya gitu, menjadi dikenal orang gitu. Ritual apa nih? Misalkan kemarin kan denger nggak itu yang di mana tuh Solo itu TikTok. ada bubur ayam itu loh, yang orang bela-belain dari Jogja COVID gitu, bela-belain ke Solo cuma mau makan bubur ayam gitu. Wah, ya kan bener ya? Itu keren banget loh itu brandingnya. Itu without Itu capital saya B. masih belum denger sih. Itu masih belum Coba denger, cek Pak. aja. Gimana itu, Pak? Bubur Oke, ayam oke. Solo gitu. Bubur ayam Solo bakar gitu. Buburnya dibakar. Buburnya dibakar. Beneran, serius. Asli itu. Oh, jadi bikin orang Sebenarnya kayak apa ya? itu sudah jadi ritual di Taiwan. Ritual Taiwan itu kalau makan bubur, ayam itu dibakar. Nah, tinggal dibawa ke Solo, laku. Gitu. Itu dia nge-branding without capital B. Nggak pakai logo, Mas. Nggak ada logo-logoan. Nggak ada logo-logoan. Laris banget. 2 jam ludes. Ya, kayak gitu. Bubur, Pak ya. Iya, di corona lagi. Di corona lagi. Bayangin coba, Iya. di corona coba. Iya kan? Luar biasa. Momentumnya itu malah nggak diduga, Pak ya. Lagi corona, bisa lari. Nah, ini mungkin bisa sharing sih, Pak, sama dengan studi kasus dari kebab markup ini sama ayam seribu rasa. Kira-kira ritual apa yang dijadikan untuk sebagai langkah untuk branding? Kalau mungkin di satu kasus saja di kebab markup, mungkin bagaimana, Pak? Boleh. Jadi kalau di kebab markup itu ritual yang diambil itu adalah keakraban. Keakraban. Orang kan butuh akrab kan sama satu dengan yang lain kan. Betul. Iya kan? Makanya namanya kan markup kebab akrab. Kebab akrab. Dan keakraban apa yang dilakukan sama kebab markup ini, Pak? Apa keakraban dari kita hidup lah. Mau bermusik akrab, mau bersepeda akrab, mau nge-zoom akrab, mau nge-live akrab. Nah, jadi kalau nge-live ini, kalau mau akrab, sambil makan kebab akrab. Waduh, nah, gitu. Tapi nggak ada di Malang, Pak. Ini gimana nih? Saya kurang akrab ini. Nah, dia. Itu ritual keakraban itu loh. Ritual keakraban itu yang diambil. Orang manusia kan butuh akrab kan dengan satu sama lain kan. Nah, itu. Ya, jadi keakraban. Konteksnya udah bukan gurih, enak, satu-satunya
pertama Hmm. pelopor apa terenak, terlezat, udah bukan itu konteksnya udah bukan itu konteksnya. Ya, Jadi konteksnya adalah bagaimana menjalin hubungan yang lebih akrab, lebih erat seperti itu, Pak ya. iya, Mungkin gitu. Berarti kan sarananya kalau adalah ada kebab akrab. kalau kalau ada marketing, berarti kan gimana upaya konten marketingnya itu yang membuat agar akrab ya. Betul, harus benar-benar kayak nggak ada kecanggungan ini dalam ini. Nah, ya. Dan alhamdulillah ini termasuk keakraban yang diciptakan ya, Pak ya. Ya kan? Nah, Betul. Oke. Kemudian ini, Pak, kalau ayam 1000 rasa apa yang dibrandingkan dari ayam dengan 1000 rasa? Apa benar-benar 1000 ini, Pak, kalau dihitung, Pak? Ya, kita tahu ya, namanya sambel. Kalau ngomongin sambel itu kan sudah jadi komoditas ya. Ibaratnya SD aja, anak saya aja kelas 3 aja udah makan sambel. Kelas 3 aja udah makan sambel. Ya kan? Iya, anak-anak kecil TK sekarang suka makan pedes-pedes, Pak. Nah, bener banget tuh ya. Jadi sambal itu udah jadi keotentikan, makan apapun kurang lengkap kalau nggak ada sambelnya ya. Sambal. Bener ya? Nah, itu. Jadi ada sambal. ayam 1000 rasa, itu rasa yang diberikan 1000-nya itu adalah sambelnya. Sambelnya. Kalau ayam aja udah biasa, Pak ya, mungkin ya. Nah, kan slogannya gitu, ayam boleh sama. Sambelnya yang bikin beda. Itu slogannya. Iya. Slogannya itu. Terus kenapa mungkin kan macam-macam rasa. Setiap manusia kan perlu rasa. Ada rasa pedih, rasa bembut, rasa mager, rasa senang, bahagia, rasa sakit hati gitu, Pak ya. Rasa sakit hati. Nah, itu butuh ayam 1000 rasa. Gitu. Sakit hati malam minggu ternyata ngejomblo aja, ini juga cukup menyakitkan. Habis ini jalan lah ya, malam mingguan lah. Malam mingguan di sini lah. Ini tadi ditungguin sama adik-adikku, diajak malam minggu tadi. Ya, iya kan? Sini malam mingguan lah. Ya. Oke. Jadi kalau di branding itu ya tadi targetnya ada ritual. Kalau di marketing targetnya prospek. Kalau di selling targetnya itu wajib beli. Wajib beli, cuan, Pak ya. Closing. Iya, berarti seperti itu. Cuma jadi itu kalau selling itu ibaratnya itu cewek itu selingkuhan. Dia seksi, menggairahkan, cuma selingkuhan doang gitu loh. Ya kan? Kalau branding itu istri. Branding itu istri, lekang sampai akhir zaman. Nah, kalau pakai cara selling ya itu selingkuhan doang gitu. Jadi nggak bisa intinya banyak aja itu kan. Yang penting beli dulu minimal seperti itu, nggak sampai loyal. Kalau marketing itu PDKT-nya, Pak ya. PDKT-nya gitu, kenalin gitu kan. Kenalan dulu. Kenalan, bisa nanti dari marketing bisa ke selling, akhirnya jadi selingkuhan aja, atau bahkan sampai loyal, bisa sampai di branding. Berarti betul. Berarti kalau menurut nalar saya emang marketing ini sebagai lahan perkenalan dulu. Yes, betul. Sebar sebanyak-banyaknya. Wah, sebarin pokoknya. Tebar pesona, Pak ya. Tebar pesona. Pakai gincu, pakai baju yang terbuka gitu, yang punggungnya kelihatan, biar kelihatan tatonya, biar lekuk indahnya kelihatan gitu. Ya, betul. Kalau laki-laki biasanya pakai kacamata hitam gitu, Pak ya. Nah, iya itu. Saya nggak mau bayangin laki-laki lah, bayangin perempuan aja. Kacau lah. Oke, Pak. Jadi biasanya banyak orang yang cukup banyak tertipu, lebih mementingkan sellingnya, melupakan brandingnya. Energinya frontal di situ. Padahal dengan branding lebih hemat.
Nggak Apalagi barbar Pak ya, nembaknya segala arah. apalagi yang Gitu kan. paling murah itu branding based on operation. Jadi Yes, branding on tapi operation. berdasarkan sebuah kinerja operasional. Wah, itu lebih Hmm. murah lagi. Cuman PR-nya memang harus kuat betul. Gimana ketika orang datang itu gimana kita memberikan rasa. Ibaratnya kayak kita nonton filosofi kopi itu loh. Filosofi Mhm. kopi kan kalau si Ben itu kan kalau bikin kopi kan sampai berasap gitu kan. Sampai di Mhm. gitu kan, terus dikasih Hmm. ke pembelinya itu, ini Hmm. kopi timus untukmu yang nggak pernah putus asa. Wah, kan langsung gitu kan. Nah, Gitu. itu Itu udah nggak perlu termasuk diskon, nggak perlu diskon, nggak perlu apa, udah. pelayanannya, pelayanan operasionalnya gitu Pak By ya. operation Tapi ya, by operation itu. brand operasional. Kalau mungkin Cuman ingin ada marketingnya kan, ada awareness-nya lewat film, hmm, lewat konten, ya nggak? Benar nggak? itu marketing. Ya nggak? Oke, ini adik saya Pak. Nah, ini adik saya. Halo, Halo, Mas apa ini? halo, halo. Mas apa Namanya ini? Hakim. Namanya Hakim. Hakim. Mm-mm. Keren enak Ini ya. minta jalan-jalan ini malam minggu habis ini. Lah iyalah, malam minggu kok pasti kita jalan-jalan. Iya kan? Oke. Jadi lebih mudah sebenarnya branding itu ya dengan apa namanya branding secara operasional gitu Pak ya. Karena Iya. kebanyakan mungkin salah tangkap juga atau bagaimana menurut saya sebagai orang yang awam tentang branding, ininya branding ya visual buat logo, pemilihan warna, terus buat konten-konten gitu aja sebenarnya. Apa ini ada yang salah dan harus dibenerin sebenarnya? Itu gimana Pak? Oh ya, Langkah apa bisa. yang Sebenarnya sih dalam branding? hanya nggak, jadi nggak salah ya. Hanya kan Hmm. dalam kita membangun sebuah bisnis itu kan tadi Hmm. ketiga itu kan jalan bersamaan Mas, nggak boleh ada yang ketinggalan. Jadi brandingnya jalan, marketingnya jalan, sellingnya jalan gitu loh. Jadi nah harus jalan semua gitu. Marketing kan sangat dibutuhkan, ya kan? Iya, Selling juga betul. dibutuhin buat percepatan, ya enggak? Betul. Percepatan. Kalau Wah, ini lagi hari misalkan ya nih ngomongin akrab. Hari friend anniversary, hari pertemanan. Cocok nggak hari kalau pertemanan. dihajar selling akrab? Ini nggak? Ya cocok banget Pak. Ini kan hari pertemanan lebih akrab bersama sobat akrab. Dapatkan potongan 50%. Nah, iya kan? Atau iya, Pak, lebih betul, akrab bawa 8 teman kamu. Lebih akrab bawa 8 teman kamu diskon 50% di hari pertemanan. Kan brandingnya dapat, sellingnya dapat, marketingnya dapat, dia ngajak 8 orang. Bener nggak? Jadi langsung bareng gitu Pak ya, langsung ketiganya dapat semua itu, ya kan? Ketiganya dapat semua itu memang harus dibentuk, harus di awal itu harus diciptain, harus dikreat lah, harus diciptain. Betul. Ya kan? Oke. Mungkin teman-teman ini kalau ada yang ingin bertanya tentang tips branding brandnya masing-masing, bisa di kolom komentar. Gak usah malu-malu, kita lagi malam akrab, ini malam minggu akrab. Siap. Wih, langsung nge-branding punya aku ini. Nanti saya juga harus membranding Tata Warna ini. Wah. Nah iya toh. Let's go. Ya. Let's go. Oke Pak. Jadi kalau di marketing kan mungkin ada pemilihan target market dulu. Kalau di branding juga apakah menyasar ke semua ke semua orang atau juga ada target-target spesifik untuk cara membrandingnya gitu Pak? Nah, saya kebetulan belajar dengan Pak Subiakto, Pak Bi itu pakar branding 51 tahun. Nah, itu awalnya juga aku sama lah kayak Mas Rois gitu ya awalnya. Jadi ngomongnya selling marketing. Nah, ketemu beliau, belajar dari beliau, dapat wisdomnya beliau, tobat. Langsung tobat. Ya. Taubatan nasuha Pak ya. Kebetulan di sini ada salah satu alumni nih.
namanya Mas Heru Mhm. Nugroho tuh, lagi bergabung. Itu Ah, alumni, selamat alumni juga. bergabung. Kebetulan belajarnya Hmm. bareng waktu itu di Jogja tahun 2016 sama Mas Heru. Nah, dia owner Sama dari Apotik Desa Rasa Kota. apotik. Apotik Desa Rasa Kota. Ada di IG-nya. Wah, lihat tuh. Kontennya keren. Kontennya keren. Oh. Wis. Ini Sambil apotik minta jualan iklanin obat ini gitu, Pak? Mas Heru. Saya minta iklanin Mas Heru. Nah, kembali lagi ini ya ada pertanyaan tadi ya. Hmm. Nah, Hmm. di branding pun juga dibutuhkan ya, seperti yang Pak Bi Hmm. ajarkan ya. Memang Hmm. di branding juga dibutuhin yang namanya itu segmenting and targeting. Benar, Hmm. memang konangan tuh Heru. Guyu deh. Konangan. Konangan itu artinya ketahuan. Iya, Nah, betul. Sama. Yang Pak Bi ajarin itu di segmenting itu di sudut pandang persepsi konsumen. Jadi kita mengambil di sudut pandang persepsi konsumen. Jadi apa yang ada di persepsi konsumen itu dari aspek-aspeknya, misalkan dari demografinya, dari behaviorsnya, dari psikografinya, sampai dengan dari habitnya. Nah, ada itu. Ya, sama. Misalkan ya, secara geografi gitu kan, kita membuat sebuah produk gitu kan. Kita ngambil secara demografi ya, misalnya demografi, kita ngambil produk dengan segmen yang menyasar untuk milenial, misalkan usia 17 25 misalnya 17 30 misalkan. Kalau kayak gitu ya. Nah, bisa jadi meleset loh kalau nggak pas sama ininya behaviorsnya. Bisa jadi meleset. Behaviors perilakunya. Kita mau mentargetkan di usia yang itu, tapi di perilakunya seperti apa, gitu. Benar nggak? Betul. Nah, karena perilakunya macam-macam. Nah iya, perilakunya macam-macam kan? Benar nggak? Perilakunya macam-macam. Nah, kita bisa aja kesalahan menyasar juga di perilaku. Saya bisa ngomong ini karena saya ngelakoni pernah apes gitu loh. Pernah apes gitu loh. Serius pernah apes. Jadi saya kan pernah belajar tuh sama Pak Koko. Pak Koko itu praktisi operasional. Dia di McDonald, GM McDonald itu pegang operation 30 tahun. Nah, pernah ngasih wisdom ke saya gitu kan. Wisdom saya itu gini. Rom, kamu kalau mau sukses, suksesnya yang paling sukses cabang mana? Diduplikasi. Jangan ciptain yang berbeda. Jadi yang kamu udah sukses di cabang, misalnya kamu sukses cabang 1 atau cabang 2 ada yang paling sukses. Ambil polanya itu. Ambil polanya dari sisi demografinya, dari sisi behaviorsnya. Nah, itu diambil. Nah, waktu itu saya nggak dengerin apa kata dia, apa kata beliau, Pak Koko. Nah, saya buka cabang. Saya buka cabang itu yang mana cabang kedua ya, cabang kedua itu saya ngambil di sebuah tempat yang itu kolamnya loh. Berarti isinya itu perumahan semua. Depan belakang perumahan. Perumahan semua depan belakang. Sedangkan cabang ke-1 saya itu yang sukses itu dia itu jauh dari pemukiman. Malah jauh dari pemukiman. Gitu loh. Berarti kan saya melakukan hal yang berbeda. Saya butuh belajar hal baru juga. Nah, itu. Jadi karena memang. Dan keadaannya bagaimana untuk cabang keduanya itu, Pak? Modar. Tapi saya nggak sendirian loh. Kanan kiri saya modar semua. Nah, gitu. Maksudnya saya nggak sendirian juga sih. Tapi di kebutuhan primer berhasil, Mas. Di lokasi itu, di kebutuhan primer, kayak pasta gigi, rinso, wah, omsetnya gede banget. Nah, tapi kalau untuk makanan yang apalagi yang kebutuhan sekunder, kayak saya kan sekunder tuh, kebab itu sekunder. Wah, fail. Gitu. KFC aja gagal. Sekelas KFC
Sudah brand nasional aja jaraknya 3 kios dari saya aja gagal. Dari situ saya nangkep pelajaran berharga dari yang Pak Koko ajarin. Saya habis itu tobat kan, saya bukan tobat sih, waktu itu belum tobat, masih ngeyel aja lah. Bandel. Masih bandel. Saya minta tolong Pak Koko kan. Lah kamu nggak belajar dari yang udah kamu jalanin gitu. McDonald pun juga sama sih sebenarnya. McDonald pun juga nggak semua berhasil, cuman duplikasi McDonald yang berhasil itu diambil akhirnya. Jadi dari Bahkan situ dari saya semua belajar. pola, Pak ya. Memang pengalaman paling besar adalah ketika kita terjadi kesalahan. Itu pengalaman Iya, paling Pak. besarnya. Karena diinget terus nanti akhirnya. Iya, kita jangan sampai ngejalaninnya kan. Nah itu. Jadi memang penting banget ya. Kebetulan Pak Koko juga dia collab sama Pak Subianto juga ketika ngejalanin McDonald. Jadi mau nggak mau apa yang Pak Koko berikan itu ya, insight-nya di workshop-nya itu ya mengacu pada pakem branding juga. Ini ada pertanyaan, Bang Jabran. Ya. Ada pertanyaan. Mau nanya ini dari Sego Babat Kang Reza. Ini Sego Babat yang mantap ini, walaupun saya ngelihatnya enak visualnya, tapi saya belum mencoba dan saya pengen ini. Ini dari Kang Reza di Malang. Mau nanya ya Mas, kalau usaha sudah jalan, kemudian kita remake logo, itu secara ilmu branding diperbolehkan atau dilarang ya? Nah, kembali mungkin ke pertanyaan tadi tentang boleh atau enggaknya untuk rebranding atau saya tak sharing apa yang saya jalanin aja ya. Maksudnya tak sharing apa yang saya lakuin aja. Kalau sharing yang saya nggak lakuin, kayaknya itu sifatnya lebih ke pembicara ya. Saya betul. sampaikan apa yang saya jalanin aja ya, gitu ya. Jadi taktis. Kebenangan di versi saya loh yang saya jalanin ya. Nah, itu pertanyaan yang dijalanin pernah salah satu sahabat saya, itu namanya di Jogja, ya, itu ada nasi uduk Palagan. Nasi uduk Palagan. Oke, nasi uduk Palagan kebetulan dia sudah sekian cabang di Jogja, dia ada sekitar 4 atau 5 cabang. Ya, meskipun ada cabang yang tutup, ada. Memang di dalam membangun sebuah usaha itu nggak semuanya lancar kan cabangnya kan. Pasti ada satu cabang yang kita miss tempat, miss geografi tadi, miss demografi, miss behavior tadi ya. Nah, tapi at least di antara 5 yang satu kan itu termasuk keberhasilan ya. Mesti yang berhasil 4 gitu kan, satu yang gagal. Itu dilakukan oleh tadi nasi uduk Palagan. Nasi uduk Palagan itu hampir mau mengganti logonya. Hampir. Nah, tapi habis itu ketika sebelum mengganti logo dia bertanya sama saya, Mas Romi, Bang Jabran, aku perlu ganti logo nggak? Kayak gitu. Aku perlu ganti logo nggak? Kayak gitu. Karena temenku bilang logoku jelek banget, super jelek, hampir yang pun masuk Bang Jabran ini, pokoknya seperti tidak berlogo lah. Nah itu ya benar ya. Nah oke. Terus kemudian waktu itu dia juga manggil saya juga ke Jogja untuk ada sebuah kebetulan saya ke Jogja. Saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri gitu ya. Yang namanya dia punya resto tadi yang nasi uduk Palagan itu dia punya Ghost Kitchen. Dia punya 3 brand. Punya 3 brand yang ada di GoFood maupun Grab. Ya. Dan itu sama sekali tidak mengerecokin si nasi uduk Palagannya. Jadi dia sudah ada plot kitchennya sendiri gitu ya. Dan luar biasa trafficnya, ya. Trafficnya luar biasa. Ya, sampai GoFood, Grab itu disediain layar sentuh khusus. Jadi tidak ada pegawai yang melayani Grab, tidak ada. LCD, silakan si GoFood sama Grab layani diri sendiri. Nah, nanti kalau pesanannya udah jadi dipanggil. Grab sama GoFoodnya dipanggil. Ya. Sampai segitunya.
saking ramenya, saking penuhnya, gitu. Nah, kayak gini kok butuh logo. Saya kan langsung dong gitu kan. Kayak gini kok butuh ganti logo, gitu kan. Kayak gini kok butuh ganti logo. Sekarang saya dalam hati saya bertanya-tanya, gitu kan. Terus dan akhirnya saya nanya lagi. Kebetulan pas saya di situ ada orang GoFood datang. Orang GoFood datang, orang GoFood. Nah, setiap bulan dia bayar alokasi advertisingnya GoFood itu 80 juta. 80 juta. 80 juta. Iya, buat bayar iklannya di iklan GoFood itu loh, kalau halaman pertama itu loh. Nah, itu dia. Memang omset dia 10 M dari GoFood doang. Nah, kira-kira saya kembali bertanya ke Mas Rois, butuh logo nggak itu? Butuh ganti logo nggak itu? Kayaknya sih nggak butuh ya Pak ya. Bukan kayaknya nggak butuh, memang nggak butuh. Memang nggak butuh. Ya, dia sudah ngejalanin branding, baik dari sisi karena kan operation bring back customer. Operasi yang baik, operasional yang baik mendatangkan konsumen kembali lagi kan? Benar ya? Iya, Dia betul, sudah betul. dia memang perfect banget. Secara operation dia menjalani sesuatu yang perfect. Baik produknya, baik pelayanannya, baik servisnya. Dia hampir mendekati sempurna lah untuk sebuah usaha ya, sebuah bisnis ya. Nah, dia sudah nge-branding dengan operasional yang baik. Dengan rasa yang baik. Keren nggak? Produknya, betul-betul. Produknya, Keren, layanannya. Ya, keren banget itu, Pak. Jadi logo udah nggak butuh. Saya bilang, Mas, kalau gitu, saya pengen juga kalau bikin logo kamu juga, saya kepengen gitu. Tapi saya saranin nggak perlu diganti. Nggak perlu. Gitu. Karena jadi, kamu sudah melekat gitu loh. Lihat warna kuning hitam itu sudah inget nasi uduk Palagan. Warnanya cuma kuning dan hitam aja. Sudah. Fontnya itu Arial. Fontnya Arial. Nasi uduk Palagan. Arial. Arial. Kotak gitu pakai Arial. Tapi GoFoodnya 10 M. Ayo. Gila ya. Nah ya itu. Jualan nasi ya? uduk 10 M. Nah, kalau mau ganti logo, rebranding logo, lihat-lihat. Apakah permasalahan itu berasal dari identitasnya? Misalkan bakso Ibu Fitri gitu, atau bakso Hajah Fitri. Nah, baksonya itu warna pink misalkan. Nah, itu kan bakso warna pink kan orang nggak kepengen makan. Masa bakso warnanya pink logonya gitu kan? Nah, mungkin kalau misalkan permasalahannya di situ, nah itu perlu rebranding karena dia ada kesalahan di identitasnya, terutama di visual ya. Nah, itu. Tergantung kasusnya ya. Tapi kalau buat keren-kerenan enggak deh. Logo buat keren-kerenan enggak deh. Gak perlu Pak ya sebenarnya. Kalau udah keren produknya, udah keren secara layanannya, operasionalnya, bahkan logo itu ya udah gitu Pak ya. Karena ini kan kita juga biasanya mendesain logo nih Pak di Tata Warna. Bener, kan memang Tata Warna melayani desain logo. Ayo. Iya Pak. Dan itu kalau menurut dari klien yang minta itu pandangan dari ownernya sendiri. Ngerasa kok kayaknya jelek ya. Padahal pelanggan nggak mempermasalahkan logo gitu loh kan. Tapi karena kita buka jasa desain ya saran kita ya rebranding aja. Cari duit namanya itu. Namanya cari duit. Bayangin loh, tadi itu ya omsetnya GoFood 10 M. Saya aja nggak mau ngambil jasa logonya loh. Kebayang kan? Makanya ini saya ini perlu tobat nasuha ini seperti yang dilakukan Pak Om. Syukurlah, ya kan? Harus ya? tobat ya, tobat. Mumpung masih muda Pak ya, harus tobat. Hanya untuk mudah dikenali. Fungsinya lakukan agar mudah dikenali aja kan, mudah dikenali, terngiang gitu kan. Tapi yang bikin terngiang, yang bikin dia melekat di hati itu kan bukan logo.
produknya, layanannya. Betul, betul. Ya, betul. Mungkin itu Jadi ya, Pak ya. guru saya itu menyampaikan, Pak Subiarto, brand itu apa, Hmm. Rom? Gitu ya. Nah, brand itu ini nih saya tempel nih di belakang saya nih. Tuh. Brand Persepsi yang mengandung makna. Brand itu adalah persepsi persepsi yang yang mengandung. mengandung, iya, ibaratnya Anda itu mau ngambil persepsi apa yang memiliki makna. Karena tujuan dari branding itu adalah menciptakan evok list, mengevokasi list. List apa? List yang ada di otak konsumen. Setiap otak konsumen itu kan punya laci. Setiap laci itu adalah kategori, produk kategori. Misalkan ngomongin apa tadi, sego babat. Berarti kan Sego babat kita Kang buka Reza. tuh laci sego babat. Nah, di laci sego babat itu kan terjadi peperangan kan. Banyak brand itu kan. Nah, bagaimana kita itu mengevok list di laci otak konsumen itu agar menjadi paling atas kan. Top of mind. Nah, itu yang harus dilakuin. Yang paling utamanya branding itu di situ. Oke. Memiliki Berarti persepsi yang harus mengandung makna. Nah, persepsi yang mengandung makna. Ini menjadi quotes terbaik live kita hari ini, Pak. Branding itu adalah quote-nya Pak Subianto. Quote-nya Pak Subianto. ya nggak apa-apa. Ini kan Ya. nggak ada quotes lagi, Pak. Nggak ada Iya. quotes lagi. Iya. Referensi yang mengandung makna. Jadi Persepsi yang mengandung untuk makna ya. persepsi yang mengandung Jadi makna. produknya itu, Jadi untuk sego babat Kang Reza, misalkan tadi sego babat. Sego babat tuh rasanya asin, gurih, ada parutan pedes-pedesnya. kelapanya. Ya itu kan enak di lidah. Nah, tinggal dipersepsikan apa dan memiliki makna apa. Nah, aku masih kurang itu. Masih kurang. Jadi masih belum ada di situnya ya. Berarti bukan masalah di logonya. Itu apalagi. Itu masih kurang kan? Masih kurang di persepsi yang maknanya apa. Nah, itu iya, jadi itu lebih dia. detailnya. Kita harus pinter-pinter sedikit membuat persepsi tadi itu ya. Maknanya apa yang ditujukan dengan konsumen-konsumen yang emang langganan. Nah, seperti itu nanti bisa ditanyakan langsung sebenarnya Pak Lampa ya. Ke Sebenarnya konsumen. bisa loh. Apa yang kamu misalkan dikasih FGD ya, forum grup diskusi ya, buat pelanggan, misalkan ada 25 pelanggan gitu kan. Kasih itu. Apa yang kamu rasain tentang sego babat Kang Reza gitu ya. Kamu kalau udah makan habis itu apa gitu, rasanya apa? Ya, itu dia. Kenapa kok sampai balik lagi? Apa sih sebenarnya yang dipersepsikan oleh konsumen? Jadi pelanggan, kenapa kamu pengen nyobain lagi? Kenapa kamu pengen ngajak teman untuk nyobain, ngajak keluarga untuk nyobain? Gitu. Kan itu brand itu kan adalah apa yang dikatakan konsumen tentang diri kamu. Bukan apa yang kamu katakan gitu tentang diri kamu sendiri. Ya enggak lah. Betul. Ini menjadi ini sekali ini. Ini menjadi selentingan juga buat tata warna. Apa yang sebenarnya kok ke tata warna gitu kan? Ini masih belum. Kita belum membranding tata warna sebenarnya. Nanti kita akan tanyakan. Habis on fire. Keren. Oke, ini jadi Kang Reza bisa menjadi solusi nanti ditanyakan kepada pelanggannya. Apa yang membuat sangat fanatik dengan sego babat Kang Reza itu nanti bisa dijadikan sebuah branding. Jadi logonya yang ya udah santai. Tentang logo santai. Yang penting persepsinya tadi belum tercipta. Pasarkan ke tata warna. Tentang logo. Tentang slogan pasarkan ke jagoan branding. Masuk, kita saling promo. Ya kan? Tentang slogan pasarkan ke jagoan branding. Tentang logo pasarkan ke tata warna, oke? Betul. Kalau marketing communication tata warna emang. Iya makanya, ya nggak? Oke. Nah, seperti itu. Pak Romi atau Bang Jabran. Jadi
Alhamdulillah ini sudah hampir sejam kita ngobrol Ya. akrab. Wah, sudah expired ya, dan mau habis waktunya ya. Nah, malam Iya, mingguan jadi di sini ya nggak malam sih ya? mingguan ini saya di sweet-sweetin terus sama adik saya ini. Nah, iya. Mas, ayo kapan telan? Oke, jadi quotes utama nanti kita akan jadikan headline-nya sharing kita hari ini. Sedikit saya mohon maaf tadi ada ngeblank sebentar tentang jadwal malam Ya. minggu. Santai ya nggak? Tetap bisa sharing, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Mungkin Oh iya, terakhir pernah nonton filosofi Hmm. kopi kan? Pernah kan nonton filosofi kopi? Itu Ya. yang di seri 1, yang seri 1. Nah, si Ben pernah ngomong kan, si Ben itu loh, bahwasanya Iya. itu setiap rasa itu kan memiliki nyawa, benar nggak? Setiap punya rasa, nyawa. persepsi itu kan rasa yang kita pikirkan, kan itu kan hati ini kan di otak. Kalau ngomongin hati Betul, ini betul. otak kan. Emang hatiku sedih, kan bukan jantungnya kan, tapi otaknya kan. Iya nggak, benar nggak? Betul, Nah, betul, tadi otaknya. setiap rasa itu memiliki nyawa. Nah, sama. Jadi persepsi itu bahwasanya ya memiliki rasa itu ya adalah sebuah persepsi. Nah, yang memiliki nyawa, ya nggak, benar ya? Yang memiliki makna. Nah, itu. Itu. Dapat quote Itu baru perlu tuh dari Ben, filosofi kopi. dari jagoan branding juga ini. Karena nanti kalau masalah membranding bisa nanti menghubungi jagoan branding. Ini ada Bang Jabran. Slogannya, logonya, nah, ke tata warna. Mas. Guys, akrab sekali dengan Pak Romi akhirnya. Dulu masih agak canggung saya menghubungi Pak Romi ini. Sungkan menghubungi Bang Jabran ini. Akhirnya akrab di malam ini. Oke. Nah, seperti itu nanti mungkin teman-teman dari yang sudah mengikuti live ini, kalau masih ada yang dibingungkan tentang marketing, tentang bagaimana cara mengelola Instagram untuk marketing, nanti bisa ke Tata Warna. Untuk produknya, bagaimana cara membuat persepsi yang memiliki makna, bagaimana sebuah rasa itu punya nyawa, nah nanti bisa langsung menghubungi Bang Jabran. Oke. Nah, berarti itu duluan langsung mana? gini-gini. Berarti duluan mana? Duluan dipublikasi atau duluan dibikin? Kalau saya marketing dulu. Duluan mana? Nanya, ayo. Duluan dibikin dulu atau duluan dipublikasi? Tapi kayaknya dibikin dulu karena operasional dulu sih. Nah, harus buat dulu, jalan dulu. Jalan dulu, operasionalnya jalan dulu. Dibikin dulu kan? Dibikin dulu. Iya, habis itu baru di ya nggak? Ya, betul, baru dipromosikan biar nggak mantap. Dengan kejujuran. Marketing sekarang ini juga perlu perubahan, Pak. Kita harus. Saya jujur loh. Saya tadi sharing apa adanya loh ya. Saya tadi ada cabang yang saya gagal dan sebagainya. Saya cerita apa adanya kan. Saya nggak apa tuh namanya kalau si itu bilang, si Renner bilang tuh, Renner kalau bilangin orang-orang kayak saya itu apa tuh namanya penjual ludah. Nah, enggak kan? Maksudnya saya enggak jual ludah. Karena dari pengalaman itu, enggak jual ludah. Betul, otentik itu Pak. Namanya kalau di kata Pak Faisal itu otentik. Otentik marketing, otentik branding. Itu. Keren. Kita harus belajar untuk jujur dengan diri kita. Oke, terima kasih Pak Bang Jabran untuk sharing kita malam ini sangat bermanfaat. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi mungkin tentang hal lain, tentang ini kan masih di awal-awal tahap. Oke, terima kasih Bang Jabran. Senang banget ya, udah senang banget bisa sharing ya sama Tata Warna ya. Iya. Tata Warna, saya juga butuh Tata Warna juga soalnya. Ya, jadi saya juga butuh Bang Jabran. Tos dulu. Tos jarak jauh ini. Ya. Oke, terima kasih Bang Jabran atas waktunya. Semoga makin sukses di brandingnya. Oke. Assalamualaikum. Salam juga buat semua yang ngikutin ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mendoakan juga di masa pandemi ini kita semua bisa survive
dan brand kita tetap Amin. hidup. Ya, Amin. oke, brand lokal harus bisa jadi tuan rumah di daerahnya. Brand lokal harus merdeka. Oke, merdeka. Percaya, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, itu tadi kita live bersama dengan Bang Japran. Kita salam dulu untuk kesemuanya. Terima kasih sudah mengikuti live ini. Ada Sego Bapak Kang Reza, terima kasih. Ada Adi Alpermata. Mungkin lain kali kita perlu sharing ini Pak ya. Nanti saya hubungi lewat WA. Nanti kita sharing bersama. Terus ada juga Pak Purwoko, terima kasih sudah mengikuti acara Tata Warna. Semoga dengan acara ini ilmu kita bertambah, segera kita praktekkan, dan di masa pandemi ini semoga kita semakin kokoh dan saling sharing, dan kita bisa kuat bersama. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertumbuhan.